Untung Tuhan kita maha hadir. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan bisa melawat kita. Maka saya sungguh berdoa melalui firman Tuhan ini, kalau ada yang sedih, Tuhan hiburkan. Kalau ada yang nyaris putus asa, Tuhan berikan pengharapan baru. Tuhan kuatkan, Tuhan segarkan kita kembali. Kita akan lihat ayat yang pertama adalah Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3. Mungkin saya bisa gantian baca ya sama Bro Tony nih. Siap ya? Oke. Itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi melalui firman-Nya. Kita punya Tritunggal, yaitu Allah Bapa, kata-katanya, firman-Nya adalah Yesus, dan rohnya adalah Roh Kudus. Pada kitab Kejadian 1 ini, itu mirip dengan Yohanes 1 sampai dengan 3. Itu sangat mirip bagaimana segala sesuatu dijadikan melalui firman Tuhan. Kita akan lihat Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi pada mulanya firman itu sudah ada. Jadi Yesus bukan ada ketika di perjanjian baru di Matius, Lukas semua, tetapi sudah dari awal karena Dia adalah Alfa dan Omega. Maka semuanya itu tercipta ketika berfirmanlah Allah, jadilah terang, terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, maka ciptaan itu jadi. Luar biasa, karena di dalam firman Tuhan yang diilhamkan selama kurang lebih dalam jangka waktu 1500 tahun kepada para nabi dan para rasul, dan firman itu ditulis di dalam kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka di dalam firman Tuhan ada roh dan kuasa Allah yang menyertainya. Itu bukan sekedar kata-kata biasa. Kita akan lihat Yohanes 6 ayat 63b. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau di bahasa Inggris, rohnya ini spiritnya hurufnya besar. Berarti roh Allah dan ada hidup Allah. Jadi, dan di kitab suci atau di kitab suci itu pasti lebih berkuasa daripada yang di novel atau yang kita baca di dalam berita-berita. Karena setiap kata-kata, kalimat yang ada di kitab suci yang diilhamkan oleh Roh Kudus sehingga firman itu dicatat selama 1500 tahun dan temanya adalah satu, kita tahu pengarangnya sama, yaitu betapa begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Sehingga Ia rela mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mau kita semua selamat. Itu temanya satu dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dan setiap kata-kata yang ada di firman Tuhan, makanya itu menjadi makanan rohani. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, karena ada roh
dan hidup Allah di dalam setiap kata, di dalam setiap kalimat, di dalam setiap paragraf. Maka kalau orang membaca firman, itu iblis gak senang. Dibikin males, dibikin ogah-ogahan, dibikin ngantuk. Bahkan ada yang bilang, udah deh, kalau kita gak bisa tidur, baca aja firman Tuhan, pasti ketiduran. Karena iblis tidak mau kita lebih dipenuhi dengan roh dan kuasa dan hidup daripada Tuhan. Iman kepada firman itu ada dua macam. Yang pertama logos, yang kedua rema. Apa bedanya logos dan rema? Logos itu adalah kita beriman kepada seluruh firman Tuhan. Kita semua firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru, kita beriman kepada semuanya. Kita tidak pernah lihat Petrus berjalan di atas air, tapi kita percaya. Kita tidak pernah lihat Daniel tidak diterkam oleh singa-singa yang lapar di gua, tapi kita percaya. Untuk kita, ketika menghadapi satu masalah atau satu situasi yang memerlukan pertolongan Tuhan, kita harus masuk lebih dalam. Tidak cukup hanya logos. Kita harus masuk sampai iman rema kepada firman Tuhan. Di mana kita mendapat satu firman yang khusus untuk kita, pada situasi yang khusus, kondisi yang khusus, dan waktu yang khusus. Contohnya, waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, itu remah khusus untuk Lazarus. Di kuburan itu banyak orang, tapi khusus firman Tuhan ini untuk Lazarus. Maka Tuhan Yesus berkata, Lazarus bangkit. Maka Lazarus bangkit. Jadi ada yang firman Tuhan itu menjadi rema. Tidak bisa digeneralisasi. Saya pernah mendengar cerita ya, itu ada kebangunan rohani di Seoul, Korea Selatan. Dan untuk ke Seoul itu ada satu sungai yang besar lebar. Ini pada zaman berapa puluh tahun lalu. Mereka mau kebangunan rohani ke sana, tetapi sedang banjir, sungainya itu sedang pasang, arusnya sedang kuat. Dan tidak ada perahu yang berani nyebrang. Kemudian ada 3 orang gadis. Mereka bilang, zaman dulu kan Petrus bisa berjalan di atas air. Ayo kita jalan di atas air. Maka mereka nyebranglah sungai yang lebar itu. Apa yang terjadi? Mereka hanyut, tenggelam, dan mati. Semua geger. Lah, kan mereka melakukan firman. Tapi kenapa mereka mati? Nggak seperti Petrus. Karena ternyata untuk berjalan di atas air itu khusus untuk Petrus saja. Waktu itu kalau ada si Matius atau Lukas juga ikut nyebur, nggak bisa berjalan di atas air. Karena rema itu atau firman Tuhan yang khusus kepada orang yang khusus itu ya khusus untuk dia aja. Maka kita perlu ke tempat yang lebih dalam. Tidak hanya logos secara umum iman kepada firman. Tapi kita mesti mencari rema yang khusus untuk saya. Dan biasanya rema itu kalau kita dapat, itu kita ada seperti kita tahu bahwa ini untuk saya. Bahkan kalau kita kurang percaya, Tuhan akan mengulang-ulang itu. Lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat orang lain, lewat lagu, lewat apa, itu kayak diteguhkan terus-menerus. Dan ketika kita mendapat firman yang adalah rema, kita mesti melangkah iman. Supaya firman yang penuh kuasa itu menjadi kenyataan. Nah, kita lihat firman Tuhan itu sangat berkuasa, terlalu banyak, sehingga nggak mungkinlah kita cuma bahas malam hari ini. Jadi malam hari ini saya hanya bahas sedikit, mungkin seujung kuku saja, daripada betapa luar biasa kuasa firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana firman Tuhan berkuasa mengubah karakter. Kita akan lihat 2 Timotius 3, 15 dan 16.
Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sebentar, sebelum ayat 16, di sini dikatakan kitab suci itu memberi hikmat. Kepandaian kita bisa dapat di sekolah. Ada S1, S2, S3, pokoknya kita dapat di sekolah. Tapi hikmat kebijaksanaan hanyalah kita dapat dari Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita mendapat hikmat. Contohnya, banyak tokoh-tokoh di negeri ini PhD, profesor, doktor, lulusan Amerika. Tapi mereka mengambil keputusan-keputusan yang tidak berhikmat. Bahkan kita lihat, aduh kok bodoh banget ya ngambil keputusan. Padahal gelarnya luar biasa. Lulusan Amerika lagi, ranking lagi di sananya. Ternyata hikmat kebijaksanaan hanya kita dapat kalau kita dekat dengan Tuhan. Kepandaian bisa kita dapat di sekolah, tapi hikmat kebijaksanaan hanya dekat Allah saja. Ayat 16, silahkan Bro Tony. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa, luar biasa. Kalau kita banyak membaca, merenungkan, melakukan firman, maka firman itu akan mengajar kita, menyatakan kesalahan-kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Contohnya banyak sekali di kitab suci. Bagaimana Petrus, tadinya namanya adalah Simon, artinya alang-alang, gak ada tulang punggung. Kemana ramai-ramai kesana, pedap kesana, alang-alang. Itulah artinya Simon. Tapi Simon berjumpa dengan Yesus, dan Yesus berkata, aku ubah namamu menjadi Petrus, Petra, batu karang. Pada batu karang ini kudirikan jemaatku. Luar biasa. Si alang-alang ini yang pernah murtad 3 kali, mengutuk, menyangkal, bersumpah gak kenal Yesus, akhirnya menjadi batu karang. Dan dia martir, dan dia berkata, terlalu mulia bagiku mati sama dengan Tuhanku Yesus. Biarlah, karena dia mau disalib, tapi dia bilang terlalu mulia. Biarlah aku disalib, tapi kepalaku di bawah dan kaki di atas. Luar biasa. Bagaimana firman Tuhan mengubah karakter, mengubah kelakuan. Saulus juga begitu. Martir pertama itu pembunuhan Stefanus dipimpin oleh Saulus. Tapi Saulus, si pembunuh ini yang banyak membuat orang-orang Kristen menderita pada zamannya, diubah Tuhan menjadi Paulus, menjadi rasul yang paling banyak menyebarkan Injil sampai ke benua Asia dan benua Eropa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi yang pertama, firman Tuhan berkuasa mengubah karakter. Yang kedua, firman Tuhan berkuasa membangun fondasi iman yang kuat atas diri seorang. Kita akan baca Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ya, jadi kita tidak cukup hanya mendengar perkataan Tuhan. Nggak cukup. Ada yang hafal, kalau berdebat, waduh, dia bisa jadi pemenang lah kalau berdebat firman Tuhan. Tapi itu tidak cukup. Yang harusnya adalah kita buat melakukan. Jadi bukan hanya tahu, kita senang mendengar firman, tapi kita mesti menjadi orang yang lebih senang melakukan firman Tuhan. Maka, kata firman Tuhan, dia menjadi orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Maka
hujan persoalan, banjir masalah, atau angin yang melanda rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi kalau mau fondasi iman kita kuat seperti batu karang, seperti kekuatan batu yang susah dirobohkan, tidak ada jalan pintas, jalan tol, kecuali mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Dan ini kita sering bilang, ini adalah satu resep bahagia. Di misa kita selalu berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Jadi kalau mendengar aja itu separuh lah bahagia. Tapi ketika kita tekun melaksanakannya, kita akan mendapat kebahagiaan yang tidak dapat kita beli di dunia ini. Kita mendapat kebahagiaan yang daripada Tuhan. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi kalau cuman di sini katakan mendengar, sama-sama mendengar, tapi tidak melakukan, bedanya dia tidak melakukan. Maka firman Tuhan berkata, dia itu sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Maka ketika ada badai masalah, banjir, angin, persoalan, tiba-tiba dia ngambek, marah sama Tuhan. Nggak mau ke gereja, nggak mau berdoa, nggak mau apa, dia mundur. Itu berarti fondasi imannya bukan batu, tetapi adalah pasir. Karena dia cuma tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Maka ketika ada masalah, ketika ada badai persoalan, kita bisa melihat apakah fondasi iman kita batu atau pasir. Dan kita juga bisa mempromosikan, orang lain juga bisa lihat apakah fondasi iman kita batu atau pasir. Saya mau sharing, banyak yang udah tahu ini, tapi mungkin ada yang belum tahu. Saya mau sharing lagi. Saya pernah kena kanker getah bening, payudara. Kemudian saya di kemoterapi 8 kali, diradiasi 25 kali, operasi 4 macam, di Sumeta, semua. Dan waktu itu, ada yang berkata, wah dia hamba Tuhan, tapi kok sakit kankernya parah. Jangan-jangan dia menyimpan dosa. Ada kutuk, stresnya berat, luka batinnya banyak. Aduh, orang tuh udah sakit gitu ya, terus langsung dibilangnya macam-macam. Waktu saya dengar, saya nggak bisa bela diri. Karena bagaimana mau bela diri ya? Cuman terluka juga sih. Jadi kalau ada orang yang kalau lagi susah, lebih baik jangan dihakimi. Karena Yesus pun belum mulai menghakimi. Kapan Yesus mulai menghakimi? Yaitu ketika kedatangannya kedua kali. Dia akan menghakimi orang yang hidup dan mati. Sekarang bagiannya kita saling mengasihi, saling menyelamatkan, saling menolong satu dengan yang lain. Hakim yang adil hanyalah Yesus saja. Terus saya serahkan semua kepada Tuhan. Dan waktu itu saya sakit, saya baru keluar dari asuransi karena sedang punya masalah ekonomi. Saya nggak punya uang untuk berobat, ada masalah keluarga, ada masalah pelayanan. Itu masalahnya bertubi-tubi, itu benar-benar ada angin, ada hujan, ada banjir menerpa fondasi iman saya. Maka waktu itu, kemana kita bisa pergi? Kecuali kepada Tuhan. Kemana kita bisa pergi? Kecuali pada Tuhan. Maka saya datang kepada Tuhan, dan saya belajar mengampuni orang yang berprasangka atau menghakimi saya. Saya belajar mengampuni.
Saya belajar melakukan firman. Dan juga dikatakan kita harus memelihara hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Karena kalau kita gembira, itu ada zat endorfin yang menyembuhkan, ada keluar di tubuh kita. Tapi kalau kita stres berat, kita nggak mengampuni, kita curiga, kita nggak menyerahkan beban berat kita kepada Tuhan, kita berkeluh kesah, maka ada zat yang membuat kita sakit, sebaliknya daripada endorfin. Maka ini sudah dibuktikan dalam ilmu kedokteran, sehingga memang benar kita hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Maka kalau kita udah sakit-sakit nih tulang, jangan-jangan semangat kita udah patah. Maka kita harus memandang kepada kekuatan Tuhan. Maka waktu itu saya berusaha melakukan firman Tuhan. Saya berusaha. Kadang-kadang saya merasakan seperti waktu Petrus memandang pada Yesus, dia bisa berjalan di atas air, lewat gelombang, lewat angin, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia fokusnya beralih kepada gelombang dan badai, maka dia mulai tenggelam. Saya juga begitu. Kalau saya udah fokus kepada penyakit saya, apalagi habis periksa selalu raport kesehatan saya merah, ini kurang lah, itu kurang, mesti beginilah, begitulah. Itu bertahun-tahun. Tidak gampang. Kadang-kadang saya, ketika saya memandang pada masalah saya, waduh ntar bayar kemonya gimana, aduh ininya gimana, saya tuh kayak tenggelam gitu. Maka saya berusaha melakukan firman. Biasanya saya keluar dari kamar gitu kan, saya memandang langit yang luas. Ketika memandang langit yang luas, nggak cuma di kamar aja, maka saya membayangkan, aduh langit yang luas ini diciptakan oleh Bapa saya, Bapa yang di sorga. Maka iman saya terangkat. Ketika saya mau tenggelam, saya alihkan fokus kepada kemahabesaran Yesus. Waktu itu saya ingat Ibu Esther Kandau, dia datang dan beliau banyak menemani saya, 95% barangkali waktu saya sakit beliau menemani. Dan ada satu beliau berkata, di dalam diri kamu ada 2K. Saya bahasa Inggris sih, tapi saya bilang bahasa Indonesia aja. 2K, yaitu K besar dan K kecil. Kristus, kalau ditulis di tengah kalimat, itu pakai huruf besar, K besar. Tapi kanker, kalau ditulis di tengah kalimat, itu hurufnya kecil. Jadi, ada K besar yaitu Kristus di tubuh kamu, dan ada K kecil yaitu kanker. Padahal Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Maka saya berusaha juga, kalau datang ketakutan, mungkin kayak minum obat 3 kali sehari kali ya, saya bilang, bersama K besar Kristus di dalam saya usir K kecil, kanker keluar dari tubuh saya. Zaman dulu sih ada lagunya ya, Yesus terlebih besar di dalamku, kuasanya lebih besar di dalamku, Yesus terlebih besar. Kadang-kadang lagu itu saya ulangi terus, bahwa ada Yesus yang terlebih besar daripada segala masalah saya ada di dalamku. Dan itu yang menguatkan saya, sehingga walaupun saya di kemo, saya di radiasi, di apa, saya tetap melayani Tuhan. Saya tidak tolak pelayanan, saya tetap melayani. Pernah juga saya ada nggak bisa jalan, mesti pakai tongkat. Saya naik ke panggung pakai tongkat, pernah juga pakai kursi roda. Tapi janji saya kepada Tuhan, inilah aku Tuhan, pakailah aku Tuhan. Waktu sehat, waktu sakit, apapun, aku tetap mau melayani Tuhan. Dan Tuhan menguatkan saya di tengah-tengah hujan, angin, badai, banjir, masalah. Tuhan kuatkan. Dan akhirnya dokter berkata, mujizat, kamu mengalami kesembuhan. Tidak ada lagi setitik kanker ganas
di tubuhmu. Tuhan sudah menyembuhkan kamu. Dan juga keuangan Tuhan cukupkan secara ajaib. Saya gak minta kemana-mana. Luar biasa. Saya mengalami yang Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Burung di udara aku pelihara, terlebih lagi dirimu. Bunga bakung di padang aku hiasi, terlebih lagi dirimu. Maka Tuhan cukupkan segala biaya. Tuhan pulihkan juga persekutuan doa. Keluarga Tuhan tolong. Luar biasa. Kuasa firman Tuhan yang ajaib. Jangan lari kemana-mana. Ke dukun, kuasa gelap, alternatif macam-macam. Larilah kepada sabda Tuhan. Karena ada kuasa yang luar biasa pada firman Tuhan. Tidak terasa saya waktu itu sakit tahun 2007. Tidak terasa sudah berlalu 13 tahun. Bukan berarti yang meninggal gak disayang Tuhan. Enggak. Teman-teman saya, ada teman saya bilang, alumni yang kemo sama-sama kamu, alumni ini tinggal kamu sendiri. Kata yang lain udah berpulang. Itu karena apa? Tuhan udah rindu sama mereka. Tugas mereka sudah selesai. Tugas saya belum selesai. Dan juga rumah mereka di sorga udah selesai. Rumah saya belum selesai. Saya masih ngirim bahan bangunan untuk rumah yang kekal. Maka kalau kita menolong orang susah, mengalihkan uang kita bagi pekerjaan Tuhan, itu kita sedang deposito di surga, sedang mengumpulkan bahan bangunan untuk rumah kita yang kekal. Yang ketiga, kuasa firman Tuhan membuat yang miskin diperkaya. Ada yang saya dulu miskin damai, saya miskin pengampunan gitu ya. Banyak kemiskinan. Miskin kepercayaan diri, gak pede gitu, tapi diperkaya. Kita akan baca 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi kita yang sudah mengenal Yesus, Dia itu karena kita, Yesus menjadi miskin, padahal Dia sangat kaya. Supaya, kata firman Tuhan, bukan kata saya, kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saya selalu kalau cerita ini saya ingat dengan satu kesaksian seorang ibu di Seoul. Ini Seoul lagi ya, di Korea Selatan. Dia seorang ibu muda, punya anak kecil 2, gak bisa kerja apa-apa, bergantung pada suami. Mendadak anak masih kecil, suaminya meninggal. Mendadak. Aduh, dia panik, dia mau kerja apa ya? Dia hanya bisa bikin 2 macam kue. Aduh, dengan uang yang ada, dibikinlah 2 macam kue. Dan untuk jualan di sekolah anak-anaknya. Biasanya dia habis buat kue, dia antar 2 anaknya. Dia bilang, aduh sungguh malang nasib kita ya, sengsara banget. Mama cuma bisa bikin 2 macam kue. Belum tentu laku lagi. Kalau laku semua juga gak cukup untuk kita. Dia hidupnya banyak berkeluh kesah. Udah didoakan kiri kanan, tapi memang mati hidup adalah tergantung lidah kita. Tapi dia mengeluh terus. Wah, cuma bisa buat 2 macam kue. Belum tentu laku. Kalau laku juga gak cukup. Maka diberkati atau enggak ini orang? Jadilah sesuai dengan imannya. Kuenya suka gak laku. Kalau laku juga gak cukup. Tapi satu ketika dia mendapat iman rema. Dia mendapat iman rema. Satu ketika dia bangun pagi. Dia buat kuenya. Dan dia panggil anak-anaknya. Ayo kita berdoa. Kita berdoa. Yesus yang miskin. Yesus yang kaya. Menjadi miskin bagi kita. Supaya kita yang miskin bisa diperkaya oleh Yesus. Karena Yesus datang untuk memberi kepada kita hidup supaya kita memperolehnya dalam segala kelimpahan. Yesus yang mati terkutuk di kayu salib
Dia melepaskan setiap kutuk kesengsaraan, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan dari kita. Yang Yesus sudah menanggungnya. Kita dibebaskan daripada semua kutuk itu. Hari demi hari dia katakan iman kepada firman. Yesus datang memberi kepada kita hidup dan kita punya dalam segala kelimpahan. 2 kue tetap sama dia jualan, tapi imannya berubah. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, dia perkatakan, dia imani, dia lakukan firman Tuhan. Akhirnya hidupnya diberkati enggak? Akhirnya dia diberkati. Dan ketika dia bersaksi, saya dengar kesaksiannya. Dia punya 5 restoran di kota Seoul, restoran yang sangat laku dan terkenal. Mati hidup dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Maka kita nubuatkanlah masa depan kita dengan kata-kata positif sesuai firman Tuhan. Karena firman Tuhan ada kuasa roh Allah dan hidup Allah yang menyertainya. Dan yang keempat, kuasa firman Tuhan menyelamatkan keluarga. Kita baca ayatnya Kisah Rasul 16 ayat 31. Kita baca. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Maka untuk orang yang belum seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan, pegang janji Tuhan ini. Bacakan tiap hari, berkati keluarga, dan nyatakan firman Tuhan ini. Tuhan, aku sudah percaya kepada engkau Tuhan Yesus, dan janjimu bahwa aku akan selamat. Bukan hanya aku, tapi aku dan seisi rumahku. Pasti Tuhan selamatkan. Pasti Tuhan selamatkan. Ini adalah janji Tuhan. Maka Tuhan lebih rindu untuk menggenapinya. Asal kita menjadi teladan di keluarga. Asal kita menjadi kesaksian yang hidup di keluarga. Ada satu anak muda. Dia datang pada saya. Ibunya tuh rajin. Dari minggu sampai minggu lagi di gereja. Apa aja kegiatan di gereja. Rajin banget. Tapi anaknya gak mau datang pada Tuhan. Maka dia datang kepada saya. Dia bilang, Mafa, anak-anak muda tuh suka panggil saya Mafa. Itu Mama Funky. Dia bilang, Mafa, aku ya gak senang sama mama aku. Loh kenapa? Mama kamu kan udah punya berapa jabatan lah di persekutuan doa, di gereja. Kenapa? Mama aku tukang bohong. Bohong melulu. Gak bisa dipercaya. Apa yang ngomongin sama kelakuannya beda. Waduh, kalau begitu bagaimana kita dapat menikmati penggenapan janji Tuhan? Maka biarlah kita pikul salib dengan menjadi saksi. Kata-kata kalau bisa, kalau iya, tidak, yang lain daripada itu berasal daripada sejahat. Kita berusaha untuk menjadi orang yang mengampuni, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang setia, disiplin, rajin, tekun, menjadi kesaksian hidup. Maka janji Tuhan pasti digenapi. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita selamat dan seisi rumah kita diselamatkan. Yang terakhir saya ingin cerita satu kesaksian. Pasti kita semua kenal dengan Sari Simorangkir. Sari Simorangkir banyak menulis lagu. Salah satunya adalah Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Dia bilang, waktu itu papanya sedang kanker tenggorokan. Dan ketika dia mendoakan, dia tumpangkan tangan pada papanya. Mendadak lagu ini keluar sebagai doa. Jadi bukan ditulis, dicocokin melodinya, apa ya kata-katanya supaya cocok. Enggak, dia bilang. Ketika saya tumpangkan tangan pada ayah saya, lagu ini keluar dengan sendirinya. Itu sebagai doa, yaitu ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Jadi kalau ada sabda Tuhan yang rema, itu kita yakin
dan kita percaya Tuhan akan bertindak. Maka dia doakan sambil menyanyikan lagu ini, dan ayahnya mengalami mujizat kesembuhan daripada kuasa firman Tuhan. Maka apapun masalah kita, apapun, ada kuasa firman Tuhan khusus bagimu. Cari, dalami firman Tuhan, pegang, doa bacakan, bertindak sesuai firman Tuhan. Maka Tuhan yang tidak pernah berdusta akan menggenapi semua janjinya di dalam hidupmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu. Dan walaupun keadaan susah seperti sekarang COVID ini, ada janji Tuhan, yaitu aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, dan tak ada satupun yang dapat pisahkan kasihku terhadap kamu. Gak ada satupun. Apa yang dapat pisahkan kita daripada kasih Tuhan? Dan kasihnya adalah kekal abadi bagi setiap kita.